hari ini saya akan mensinkronisasikan apa yang menjadikan kebijakan saya menjadi bupati tentunya, dan ini adalah salah satu juga mumpung kita ini masih dalam tahap penyusunan RPJMD kita. Memang jadi PR saya ini Pak di Pakis ini Pak, kemungkinan saya akan membuat TPST Pak. Salah satu program saya pun sama tadi yang disampaikan oleh Pak Camat, infrastruktur, jalan. Usulan untuk pengairan bisa nggak diupayakan penyekatan atau jaring sampah masing-masing kecamatan Pak. Saya yakin dan saya percaya kalau ada penyekatan masing-masing kecamatan, insya Allah Pakis Jaya ini nggak bakalan dikirim sampahnya dari hulu Pak. Ya. Kenapa Pak? Kami selalu bicara masalah irigasi karena hidup saya di Solokan Pak. Karena saya memimpin desa Solokan. Jangan sampai hidup saya kebanyakan sampah, gatal, kekurangan air, nanti saya jadi desa kering Pak. Ya. Nah ini usulan saya Pak, mohon direspon Pak John. Ini untuk kelancaran kita semua. Bicara ketahanan pangan, warga kami ini petani Pak. Tahun kemarin udah beberapa kali gagal Pak. Bukan gagal panen aja, gagal tanam Pak. 2019 kami gagal tanam, bukan gak ada air sampai limpah di Batu Jaya Pak. Karena penyumbatan itu ada di jembatan yang rendah otomatis Pak. Masyarakat kan nyalainnya ke pemerintahan, tetap aja yang disalahin itu pemerintahan. Padahal mau masyarakat sendiri Pak. Nah untuk itu saya minta dengan sangat Pak John ini, kebetulan ada Pak John, diupayakan penyekatan masing-masing kecamatan. Nanti Pak Bupati tinggal menilai kecamatan mana nanti yang terbanyak sampahnya. Mungkin untuk penyekatan Pak Lurah, karena kami terus terang Pak Bupati izin kekurangan personil Pak di lapangan. Kalau disekat sih kami sebenarnya siap-siap saja, cuman efek samping dari penyekatan itu harus dipikirkan untuk jangka panjang. Karena kalau disekat itu otomatis sampah, eceng dan lain-lain nyangkut, itu harus ada petugas yang ngangkat, itu satu. Kedua, ngangkatnya kemana itu yang jadi PR kita bersama. Mengingat saya sering ditolong sama dinas LH, dikirimin armada 2-3 tapi cuma 1 rit Pak Bu, untuk ke Jalupang terlalu jauh. Sementara kubikasi sampahnya itu luar biasa. Saran saya sih itu harus dikomunikasikan dengan seluruh kecamatan yang dilintasi oleh TUB Pak. Kebetulan TUB ini dilintasi oleh 14 kecamatan, 93 desa. Jadi itu harus sinergi bersama, tidak bisa keinginan Pakis sendiri karena yang lain pun pasti mempunyai beban sampah masing-masing. Sebenarnya kalau sampah yang masuk ke Pakis itu berawal dari TUB 18 Pak. Apa itu berarti desa Teluk Bango ya? Bukan, Teluk Ampel. Ya, Teluk Ampel ya Pak. Kalau di situ ya. Karena kalau yang dari Medang Asem ke atas itu belok Pak Bu, sampah, eceng dan lain-lain itu belok ke Cibuaya. Jadi muaranya ke Cibuaya. Nah, yang dari Cibuaya dari Medang Asem ke Hilir itulah yang dihasilkan produksi sampah dan lain-lainnya. Karena nggak mungkin sampah itu belok lurus ke sini. Di situ ada jembatan, ada pintu air, bangunan air. Jadi sampah itu belok. Kalau yang dari Medang Asem sampai ke Udik. Nah, dari Medang Asem ke Hilir TUB 15 itulah yang dihasilkan ke sini gitu. Jadi memang harus komprehensif, izin mulai dari tadi komitmen bersama, buangnya kemana, siapa petugasnya, karena kami sesuai dengan PP Pak Bu izin PP 25 tahun 2022 ONP kita itu kan di induk. Nah di sekunder itu ya kembali lagi BBWS harusnya Pak. Nah sementara BBWS kami itu tenaganya sedikit sekali Pak Bu. Di sini aja satu kecamatan hanya 13 orang. Nah kami juga kekurangan SDM, terus terang kami PJT satu seksi aja hanya diisi oleh 19 orang, yang dimana itu menangani hampir 45.700 hektar itu untuk sawah teknis, belum non teknis. Curhat nggak apa-apa ya Pak. Jadi 48.000 kita harus tangani oleh 19 orang Pak. Nah kebayang akhirnya saya alhamdulillah banyak saudara di sini
Ya memang saya sering ke Pakis, kenapa? Karena Pakis paling ujung geografisnya. Jadi ketika butuh sampah yang datang, air terdatang, anu ngambek Palura Solokan. Tapi alhamdulillah jadi saudara sekarang Pak. Nah itu yang harus dipikirkan itu mulai dari SDM-nya Pak, peralatan kerja Pak, peralatan kerja kita itu sangat minim Pak. Bapak boleh lihat tadi mungkin teman saya bukan action, emang tiap hari begitu Pak Camat saksinya, tiap hari itu ngerendam, ngangkatin pakai gacok Pak. Jadi nggak ada teknologi yang mumpuni yang sekarang mendukung dari mulai mungkin saya salut dengan Pak Kadis Pertanian. Itu teknologinya Pak udah luar biasa. Sekarang panen tanam aja udah pakai alat ya Pak, pakai kombin. Lah kita ngangkatin eceng, ngangkatin sama pakai gacok Pak, iraharek anggeus. Belum anggeus, datang lagi, dikomplain lagi. Jadi gitu Pak. Aya bahasa cenah Pak jangan sampai kayak gini. Jeung beak eceng, beak sampah, beak umur. Saya pengen putus itu narasi itu Pak. Ya Pak ya. Jadi sekarang harus teknologi Pak. Saya minta dukungan dari Pemda Karawang. Terus terang PJT nggak akan mampu Pak kalau sendiri tanpa bantuan dari terutama dari Pemda Karawang, yaitu kakak saya, bapak saya, Pak Haji Aif yang paling baik. Juga saya didukung iya nanti peralatan Pak itu jadi itu Pak mohon izin saya minta arahan dari Pak Bupati dan jajaran mengenai tadi teknis untuk penyekatan dan alat kerja Pak, kalau bisa didukung dengan SDM. Dan saya terima kasih sih ke Pak Kadis PUPR, wakernya juga sinergi Pak untuk wilayah 5 sini Pak Samsul, sangat sinergi kita Pak. Jadi kita bareng-bareng, tanpa Pemda kita nggak bisa Pak. Sekali lagi saya hanya bisa ucapkan terima kasih Pak. Memang jadi PR saya ini Pak di Pakis ini Pak, kemungkinan saya akan membuat TPST Pak. Saya membuat TPST. Saya harus punya mesin dan langsung harus saya cacah di sini Pak. Nantinya Pak. Bismillah Pak doain. Makanya coba Pak Ridwan, tolong Pak Sekda ya, saya minta tolong Pak. Coba bila perlu yang TPST kita cari tempat di mana Pak dibuat di sini Pak. Tapi yang kita ini nanti kita ngobrol lah. Tapi ini saya mau jadi Pak Sekda, bukan hanya ngomong aja. Mudah-mudahan anggaran besok misalkan kita ini, terus besoknya tahun depan kita kebangun itu loh Pak. Ya, saya maunya kayak gitu loh. Nggak usah perlu banyak kok. Saya pikir ya paling berapa ribu lah ya, misalkan 2000 meter gitu kan buat TPST lah.